Inu mautakum la ilaha illallah man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ila akhiril hadis. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita di malam kedua atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita, almarhumah Ibu Ida binti Tusung yang oleh Allah dipanggil menghadap pada tutup usia kurang lebih 62 tahun, meninggalkan 5 orang anak. Karena itu Bapak Ibu, mengawali ini mari kita bersama-sama membacakan suratul Ummul Quran. Ini maaf saya bawa ke bahasa tarekat. Kalau saya sebentar mengatakan meresap, kita telan disapi. Kalau ada yang punya dimensi sampai dimensi 1, 2, 3 bisa melihat gaib, silahkan dilihat kemana arahnya suratul Fatihah. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala wa maulana Muhammad. Ya Allah, ya Muhammad di akhirat, ya Imam Mahdi di dunia. Fatihah ya Allah, kami niatkan untuk kami kirimkan kepada Ibu Ida binti Tusung meresap Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu kita yang masih hidup, yang begitu banyak nikmat yang Allah telah torehkan dalam hidup kita, mari kita menyampaikan rasa syukur nikmat itu yang tak terhingga. Karena dengan nikmat itu kita masih mampu menjalani hidup ini. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur itu akan melekat di hati kita menjadi seorang hamba yang terbaik. Sehingga setelah kita paham bahwa ternyata kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tak bukan adalah untuk menjadi seorang khalifatullah fil ardh. Menjadi seorang hamba yang atiullah wa atiur rasul. Salawat dan taslim tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Rabbul Jalil, Rabbul Alamin. Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam yang senantiasa mendapatkan cahaya ilahi. Sebelum saya ceramah Bapak Ibu, saya pakai bahasa Makassar atau bahasa terserah saya. Ya, saya Makassar di karena yang di Makassar itu Mas Sami apa desa tadi di Makassar. Jadi kalau di Makassar ini orang harus tahu bahasa Makassar, tidak boleh tidak. Oh mau orang Jawa, mau orang apa, kalau ada di Makassar harus tahu bahasa Makassar. Ya. Saya mau mulai dari cara awal. Pada tadi malam pun tarik anak kasihkan. Yang cerita tadi malam sembahyang yang bapak-bapak tuh pasti sembahyang dalam diri. Belum pernah ungkap toh. Kalau mau cari ibu dulu, kasih tahu kok ini Bapak Ibu. Dr. Sakiran itu kalau mau kita tahu sebenarnya siapa dia, beliau itu Syekh besar akhir zaman. Kalau saya Muhammadin awal, makanya saya lebih banyak ayat dan hadis. Kalau beliau jarang ayatnya dan hadisnya karena dia memang seperti itu.
Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya memulai dari proses kejadian kita, siapa kita, dari mana kita, kemana kita harus besok. Kenapa kita mesti sholat? Untuk apa kita sholat? Dan kenapa kita harus bergaul satu sama lain? Kenapa kita harus membangun Islami wataniyah? Tentu semua ada makna di balik itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bisa matikan dulu TV-nya. Di dalam semua di televisi ya nonton bela. Nanti lari salah ya ruku, cermat. Komat turun TV tadi minta maaf. Rugi itu karena ini kalau saya bahasa tarikan pasti ada isinya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya memulai dulu dari 5 alam. Alam itu Bu ada 13. Dalam bahasa Inggrisnya 10 tahun tetap perjalanan. Pak Haji Nurdin baru berada di alam ketiga. Kalau kita alam keberapa mungkin? Hah? Oh sama, saya kira alam keempat mati. Berarti sama di alam baru. Ya kan? Mulai dari alam arham, alam ruh. Tahu alam ruh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Alam ruh, paham alam ruh? Siapa yang pernah lihat ruh di sini? Pernah lihat ruh? Bu, lihat begini ruh. Ruh. Jadi ruh dengan roh beda tipis. Bunda roh, ini kak lipat di bunda. Roh. Dan jadi satu roh. Nah kita nak kesangka-sangka dan jadi saya lagu kayak lagu-lagu. Luar biasa. Ini turunan dari Barinke. Apa itu? Jadi benar kini yang makna yang menjadi 100% sama. Satu beda apa yang aneh yang makna itu apa? Makmuli. Kau lihat Yumi dari pada kecamatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini Bapak Ibu harus tahu kalau pulang ke gembala kerbau di mana kau makan. Yang ngising. Pada yang ngondang iya rolu moro-moroy. Nah, kenapa sih kalau ke mana kamu? Padahal itu pembala. Bapak Ibu. Ini penting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh itu Bu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna qul ruhi min amri rabbi. Alastu bi rabbikum. Apa nak Allah Taala wei mosennya toleko. Apa jawaban tak? Qalu bala syahidna ikan mosennya ikan katemparikan. Kuasanya kikarekan katititakan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, qalu bala syahidna. Kita bersaksi. Ini masih di alam ruh, hidup dalam seperti ini kan alam kenyataan, alam ketiga. Inti hidup. Jadi ruh kita bersumpah di hadapan Allah. Apa sumpahnya? Singkat Ibu. 5 rukun baca. Buniyal Islamu ala khamsi syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan. Jadi tulang ayat apa aja sampai masalah puasa. Listen di terjemahan sependapat ini ayat kan. Listen di Bu. Hah? Wait. Listen. Begini. Ini rahasia nih Pak, rahasia besar. Apa ini yang dimuliakan oleh Allah? Sembahyang syariat, sembahyang tarekat, sembahyang hakikat, sembahyang ma'rifat, sembahyang ma'rifatul. Jadi begitu? Bahas dari mana Pak Jumaton? Ini yang sumpah kita di hadapan Allah. Setelah itu Bapak Ibu berproses. Summa ja'alnahu 'alaqatan fakhalaqnahu 'alaqatan mudghah. Apa prosesnya Bapak Ibu untuk berpindah dari alam ruh ke alam arham, alam perut? Nah, begini saya mentang-mentang hamil ini. Di
alam arham ini ada yang mengatakan sumpah kita di alam ruh, ada yang mengatakan di alam arham. Semua benar. Di alam arham ini prosesnya 40 hari jadi air mani, 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging. Jumlahnya 120 hari. Ia minta na iyo bubantana. Golok bilanang aputsan. Anjo minakan Allah Ta'ala. He malaikatku. Naung ko ancata ki apa pasala. Mangiribu ida binti husun. Apa nak kata? Satu. Yaktubur rizkahu. Rizkita. Orang Jakarta tiba di sini di daerah desa, orang hebat itu kalau begitu. Orang Jakarta nih Pak Jumadi nih, coba tiba-tiba datang ke Makassar, ketemu dengan keluarga di sini. Ternyata Allah berkehendak dia akan dipisahkan jasad dan rohnya di tempat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu kemahakuasaan Allah. Rezeki itu Bapak Ibu tidak akan pernah apa. Kita tidak akan pernah mati kalau rezeki itu masih ada di Lauhul Mahfuz. Makanya kenapa malaikat Israel datang menengok semua Israfil menengok. Pernah lihat malaikat Israel? Tahu malaikat Israel? Pernah Israel batu, nah jangan-jangan kita 40 hari masa tanda-tandanya. Kemarin ini yang meninggal Dr. Abdul Rahim MSI MA. Beliau adalah kaprodinya IAIN Bone. Saya dipanggil ke rumahnya. Pergi lihat baru beliau berkait. Tidak cukup 1 minggu. Ku tinggalkan rumahnya Bapak Ibu, masuk rumah sakit ini langsung lihat. Tanda-tanda di sini sudah kira-kira berada di sini malam, tanda-tanda sudah lain-lain. Pasti bicara kayak itu, aku tahu di mana. Jadi hati-hati dengan orang tarekat, dia bisa menghafal dan melihat karena diberikan ilham oleh Allah. Ini. Jadi selama masih ada rezeki di Lauhul Mahfuz, tidak akan terjadi kematian. Apapun yang terjadi, kalau menganggap besok saya mati Pak. Tapi kalau sudah habis, apapun yang terjadi pasti akan terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita pasti mati. Yang sebenarnya kematian itu Bapak Ibu adalah pintu untuk menuju ke alam keempat. Jadi matinya orang itu biasa sebab 13 peta perjalanan kita ini baru beralam di alam ketiga. Masih 10 lagi perjalanan kita. Perjalanan terakhir adalah alam sirat. Tahu sirat? Coba baca dalam Al-Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat itu titian. Yang dimaksud titian rambut dibelah 7, jangan rambut tadi dibelah 7, digabung saja rambutnya ini sambung menyambung, tidak berani orang menyeberang. Artinya apa kan orang celaka? Ini apa yang dimuliakan oleh Allah? Bagaimana bisa sampai dengan baik? Ini tadi pesan-pesannya. Apa pesan-pesan Allah? Allah menciptakan kita bukan sekadar diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin. Kalau kita menjadi pemimpin, tugas utama kita adalah coba buka At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah wal mau'idatu iladun syidad. Ila akhir ayat. Apa tugas kita Bapak Ibu adalah mengajarkan anak-anak bagaimana mendirikan sholat. Nah, kita masuk sholat. Kenapa kita mesti sholat Bapak Ibu? Kita mesti sholat karena ada perjanjian antara kita dengan Allah. Kenapa kita mesti sholat? Karena ketika kita mati, Allah perintah pertama adalah sholat. Sampaian tadi perintah. Kenapa kita mesti sholat? Orang yang sholat itu pastilah insya Allah hidupnya akan baik. Orang yang gak bersalat pasti akan tenang hatinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pun mati itu teh harta karena siapa harta bukan Bapak Ibu.
Yang Allah akan periksa adalah salat kita, Bu. Kenapa? Coba dia orang yang bagus salatnya, Bu, pasti terang mukanya, bercahaya sangat apa? Yang tentu kayak guru. Jadi kalau ada orang gelap minta maaf dia jangan kita sila ruang kan. Kalau ada orang semakin rajin supaya semakin gelap dipertanyakan itu. Kenapa ada dipertanyakan? Kita nak kapan biasa jadi ini. Bapak Ibu, tapi kena jangan ini. Jadi dia cuma gantikan dari selain nak tidak. Tenok presentasi tunjuk kemarin bulu kan ke kompong. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persoalan umur. Dengar tadi ayatnya. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum. Tiap-tiap kalian telah diatur durasi hidupnya. La yasta'khiruna as-sa'a, tidak bisa diakhir sesaat pun, wa la yastaqdimun. Tenak pula di pamaju, tenak pula di pamotere. Punna waktu mati pasti mati. Pertanyaannya, apakah pernah mati kita mau masalah kesigangan Allah Ta'ala? Ya, pasti banyak. Hadis jelas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian pasti akan ditanya oleh Allah. Tidak tahu Bapak Ibu lepas pertanyaan Allah Ta'ala. Rilalam Allah satta pasti ditanyakan semua apa yang pernah terjadi dalam kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sebabnya mana balang-balang sambayangka neto sampai lohoro kena asara lalu magharibi kena isya daripada tidak balang. Atau kalian 007 di apa di 007? Maaf ya, alhamdulillah nggak paham. Pernah 002 tahu gua apa sih? Lagi yang 002 rumah. Apa 002? Allahu Akbar Allah. Apa di 002? Ini apa? Dan bertanya. Tapi sebaiknya Bu 7 kurang 2 sama dengan siapa Jo? 5. Itu yang dipertanyakan tadi malam. Sembahyang 5 kali sehari semalam itu sembahyang syariat biasa. Pernah kubahas kamu pasti nak larro. Pasti larro kita pernah kubahas kamu tentang sembahyang 5 kali sehari semalam. Ngapa karena anjur sampai 5 kali sehari semalam bisa saja dikatakan olahraga. Ngapa bukan olahraga? Masa Allah selalu lupa nih. Apa lupa aja? Tuh. Kenapa dikatakan ibadah? Sebab ada ayat di dalamnya, ada doa di dalamnya. Makanya itu sembahyang harus tumanina. 5 menit, Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Makanya banyak orang biasa menyampaikan sia-sia di sembahyang mana kak daro apa di sana pagi. Ini agak daro pulang tuh, saya benar agak daro. Sudut di sana sambayan karena dia lupa. Nah, itulah sebabnya kenapa ada namanya sembahyang dalam diri. Itu sebenarnya sembahyang 5 kali sehari semalam itu 17 angka Bu. Iya toh ini karena sembahyang dalam diri tapi mau kita reka. Yang mana yang maksud sembahyang dalam diri? Subuh itu 2 rakaat toh. Yang mana dalam diri? Tubuh kasar dan tubuh halus. Yang mana tubuh kasar? Tubuh kasar. Yang mana tubuh halusnya? Nah itu yang kau tidak lihat. Nah benar kupat ini kan yang pernah gue yang kiri kemana apa ya kemana? Begini ini. Ya toh? Coba kamu nanti lampu dari kecil. Yang itu namanya sir tidak bisa dilihat kecuali hanya kita dengan Allah. Sembahyang duhur barakatuh. Tahu yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud itu 2 tangan, 2 kaki. Dua mata, rumah kita itu duhur. Itu namanya sembahyang dalam diri. Kemudian yang ketiga sembahyang apa lagi? Asar. Asar apa rakaat? Yang mana yang dimaksud? Sisi depan, belakang, kanan, kiri. Ini biasa apa salah paham tahu Bapak? Ini di depan Ali, karena Rewa Ali. Sahabat di sebelah kanan Abu Bakar. Sahabat di sebelah kiri Utsman. Ini di Bogor? Umar. Nah,
Pari baca baca. Masa pari ke sahabat. Terus antara mengarimi, yang mana yang dimasuk makan dalam diri. Siapa lubang kabur apa atau dua? Berapa menurut tak? 1 menit atau 2? 1 menit betul? Berarti berapa itu? 3 dong. Yang terakhir, salat isya 4 rakaat. Yang mana yang dimaksud? Jadi saya kan nggak pemataan. Wahai 2 mata, 2 cari begitu. Tanya ke guru tak. Kalau salah ke bapak ibu saya pergi guru sama kita. Cari. Tidak akan ada di buku bapak ibu. Ini yang dimaksud sembahyang dalam diri. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang disebut 17 rakaat. Ini disebut masuk. Jumlahnya 17. Bukan 17 rakaat, jumlahnya 17. Nah, masuk ke rukun sembahyang ada 13. Pembuka penutup Al-Quran juga 13. Pasti bingung lagi ini. Apalagi dalam diri kita juga ada 13. Apalagi bu? Membuka penutup rukun sembahyang juga 13. Peta perjalanan kita juga 13. Jadi angka 13 bukan angka biasa, tapi angka yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dimulai dari alam ruh, penutup alam sirat, masuk kalau ke alam surga, kalau kiri neraka. Ada yang mau masuk neraka di sini? Woi jamaah, woi jamaah. Siapa yang mau masuk neraka kita ngangkat? Dengan dunia, tapi penakarkan siapa yang mau masuk surga? Semua masuk. Saya tanya kita, surga itu murah, neraka itu mahal. Benar atau tidak? Begitu murahnya surga, pernah jadi masih kesebut laptop, bisa kasih babu yang dia di kiri galang. Bagaimana ibu bisa makmur? Tapi kuliah masih kita sih bagus sekali. Barusan kuliah, lompor. Bapak ibu, neraka itu mahal. Berarti karena ini sinampe sabar masih ketinggalan. Panrasa mana pun mau tergiter mana gampang. Bapak ibu, ini kenyataan Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang permainan demi permainan ini mengenyengi anak-anak Bapak ibu tanpa ibu sadari triliunan per detik, per menit Bapak ibu buat habis. Maka hanya di corona ini siapa yang untung, siapa yang buntung masyarakat. Saya bersyukur kamu hampir 1 tahun tidak pernah masuk kantor. Nah, pakai saku baju ini. Mengajar di kampus, lewat online. Salah sih lewat WA, saya mau pergi berkebun tuh aja di kebunku. Kamu mengajar juga. Ceklonnya juga online. Coba seandainya ceklo manual, saya sama pulang pergi kantor. Tidak jadi sama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi untungnya bagi kami sebagai abdi negara Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Beda kalau polisi tentara, wajib tidak boleh tidak bahaya. Penatena nak jaga. Ini Bapak Ibu. Kembali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian pasti seorang Bapak Ibu tidak bisa ditahan-tahan. Ketika waktu ini kita pasti akan mati. Yang jadi pertanyaan tadi Bapak Ibu, apakah setelah kita mati tidak ada lagi masalah? Tergantung dari perbuatan kita di kehidupan ini Bapak Ibu. Makanya Pak, penadipak di sembahyang Bapak Ibu berbanyak zikir Bapak Ibu. Lepak di sembahyang Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa harus berzikir? Siapapun di sini Pak, dapat terkecuali yang tersinggung tidak ada di antara kita, termasuk saya kalau sembahyang kena tena nama lese kira. Allahu Akbar. Ada lagi maling gondor na pesan dalam begitu oh asul dengan oh yang padahal itu masih dia pada sugi. Bocor tidak sembahyang. Bocor tidak, apa benar-benarnya? Hanya minta maaf dan istighfar. Apa salahnya dulu sejenak kita istighfar? Sama ketika kita melakukan dengan sesama kesalahan, istighfar kita minta maaf. Benar atau salah? Sebaik-baik orang ketika benar dalam perkara Bapak Ibu, ia benar datang minta maaf kepada yang salah. Paham kami? Sangat jarang orang salah datang minta maaf kepada orang yang benar. Ngapain? Karena nak kalian
kasta aku lebih tinggi. Nak ke darah biru, ke darah merah, aku mabe ku bersih cerah lu darah biru tuh jeng. Biru darah tuh, biru darah tuh. Nanti biru darah bayar kok na biru. Na biru darah langsung ku baca. Karena mau di Paris kepelisuan, mau masuk ke corona. Apa darah biru? Tidak ada darah biru, darah merah semua. Itu yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada lagi kasta. Mahalnya pun darah biru, kena kismin kok. Tahu kismin? Tahu kismin bu? Apa itu kismin? Miskin. Kita tuh nih regi kok. Sekarang yang jadi raja ini. Kalau mau bersih jadi raja, di ada namanya Jusman. Nenjung sana lika, ini juga Jusman kan? Ah ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa tidak ada yang pernah mengira tanggal, detik, menit kapan kita meninggal. Tidak ada yang pernah tahu bahwa surga dan neraka yang kita raih. Inti daripada kehidupan kita ada di dunia Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu apapun kelebihan kita, apapun kekurangan kita, hanya Allah yang tahu dengan kita. Tugasnya kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana memperbaiki, bagaimana mengusahakan menjadi orang terbaik. Maka tugas kita, man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahu biahsani ma kanu ya'malun. Tugasnya kita bekerja, berbuat kebaikan. Silakan perbaiki silaturahmi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bagi hubungan tasyagan kata nasaba apa nakana kita makana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Perbaiki hubungan dengan tetanggamu. 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, itu adalah tetangga. Tahu yang masuk 40 rumah ke belakang. Jadi punya kalian dari balata, roti gula pada balak, bukan itu dimaksud. Ada jarak ukurannya. Apa tugas kita? Pertama, perbaiki hubungan silaturahmimu, karena silaturahmi artinya saling mendoakan satu sama lain. Ini almarhum Bapak Ibu orang Jakarta datang ke sini. Kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan pahalanya apa yang kita bacakan. Padahal kita tidak kenal, kita tidak tahu siapa beliau. Tapi karena keikhlasan kita, inilah yang disebut innamal mu'minuna ikhwah, tetangga. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Hargai tamumu. Inilah yang banyak orang salah paham. Bu, benar-benar kau dari balata 3 apa macam itu dah. Jadi benar kantor-kantor pintu perhatikan baik-baik. Karena kantor-kantor benar tuh pala-pala paretongi. Puna itu ngirun doi meretongi. Puna niat atau apa pun macam-macam. Jadi turun pala-pala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak ibungna. Jadi kita itu jadi kulit yang pakai menjawab jawab saja salamnya makun tuh jujur yang luar. Oh pala-pala tuh. Puna daerah saya ada pala pusare. Tapi puno dia napala ya bukan di pintu. Kenapa ibu? Mau kita tahu rahasianya orang yang sama? Mau kita tahu? Assalamualaikum. Semoga salam dikurangkan kepadamu wahai isi rumah. Mudah-mudahan barakat kok nama barakat Allah Ta'ala. Masih mau tidak mau jawab itu salamnya orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lagi. Semoga salam dicurahkan oleh Allah kepadamu dan diberikan rahmat. Turunan 7 turunanmu diberikan rahmat oleh Allah. Masih tidak mau dijawab salamnya orang? Maka tadi 2 kali gak bilang bu yang tidak menjawab ya hati-hati kita tentu rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir adalah diberikan keberkahan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Datang diberikan keberkahan dari Allah Ta'ala. Terima kasih gitu.
luar biasa. Keberkahan dari Allah bagi orang yang selalu membacakan yaitu salam. Makanya jauh kisah. Tahu aku. Puna salam pala-pala, puna salam leo lagi nanti mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pak guru karu-karu Assalamualaikum. Karena dia bisa juga dia nganjur ini menangis pala-pala karena paten dia pada bayar. Ah, salam ketiga. Salam ketiga pengira nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi ikut kaki ini dalli nyaman gitu. Bapak Ibu. Jadi pun mereka pengusul mengerang ko pas kan lana racun yang di kapal kan. Jo, dek na ko tari ni tahu dia lalangan tu sana ko di na. Bapak Ibu. Apapun pemberian orang, apapun pasaran atau Bapak Ibu terima dengan hati sebab di dalamnya ada doa. Mau kena raju, mau kena apa, gampang jadi tahu Bu. Gampang. Kena patare kamu, kenapa ada janjang? Langsung kena kena lapo, replay dari naung lagi cuma. Patareka kan makan itu bahasa tareka. Pun nairu, pun nandri apa-apa satin jairo, di sini nggak satinja, di sini nggak satinja. Hah? Bu, dan jadi satu sen. Oh, yang gurun bu. Karena gurun tahu. Satinja itu. Pun naturiolo Bapak Ibu natagal lagi kami starte. Ini tuh tagala pawang ini isinya. Kalau imam mah ulai Bapak Ibu. Kapan disatinjai? Dia rakyat insyaallah. Manam abad itu tidak akan berbahaya sebab sudah menyebut nama. Karena zatnya Allah Ta'ala. Itu Bapak Ibu. Dia berapa tareka Bapak Ibu laku cari tanah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bisa tinggai? Barang halal kita halalkan, kita perbaiki supaya dia meresap. Jadi daging yang benar dan baik Bapak Ibu. Paham lagi? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi benar kecil ibu tahu tidak bagi setinggai nasa itu pasti dia lagi begini bukaan. Bu, kesucian sangat penting dalam hidup. Kenapa penting itu kesucian? Sebab kalau kita tidak suci, jangan pernah berharap mendapatkan syafaatnya Allah. Tahu namanya kesucian? Tahu namanya satinja? Jadi pernah biasa kutananya. Dan jadi saya kena juga saya jambang, pernah jambang ki. Ini saya tanya ke contoh. Pernah ada juga saya sudah saya tutup hotel yang mengerti. Tidak paham. Pernah gurun ini pernah jori mangga tiga, cerita malak bantu guruna pasti karen nongko. Pernah jori daya pasti kaji memandur Puan Rijal, kami mesti itu Puan Rijal. Pernah mari buka mata, sangkam maji karen nongko. Pernah nak kejai menunggu, jadi teki bati-batia. Kan saya keliling, ada di Nasyabandia, ada di Al-Makassari, ada di Al-Muhammadiyah yang ngasih makanan tugasnya sokok NU, pernah NU kan umum. Ada sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nai tahu tenan tareka Bu, siapa yang tidak bertareka sama saja tidak punya pegangan hidup. Kalau ada gurumu, selamat tuh. Kalau tidak gurumu, kayak selamat datang. Bapak Ibu, bukan main-main ini serius kan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu, jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga yang dicatat oleh malaikat adalah janji dan ancaman. Baik buruk, baik dan buruk sama janji dan ancaman. Apa janji Allah Ta'ala berkata? Ini ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sama dengan ayatnya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا. Ini sama dengan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik akan dikata satu kebaikan menurut mata kasar. Tapi kalau Allah berkehendak bisa 10 kali lipat, bisa 27 kali lipat derajat, bisa 1000 kali lipat derajat, tergantung
Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Saka mengasih ini bu, puna niya ibayarkan nyo, puna ajaran ni waktu ni pacirakan, main rinli, tapi puna dali iman tambani ni. Inai palibela balanga main rinli puner pinirikin siapa langkata batunjuk pacirakan sa inyo rinli, seandai na ini ipahalana bapak ibu luar biasa. Yang disumpah ayatnya, inai tak berbuat baik, murah na iarakan abaine, maka baginya adalah pahala. Diberikan kehidupan yang baik-baik, diberikan keberkahan dalam hidup, diberikan syafaat oleh Allah nanti. Makanya kenapa setiap ada takziah, setiap ada pengajian kita datang, sebab ceramah itu mau baik mau buruk kita dengar, yang penting langkah sudah kata malaikat rakib. Malaikat rakib istirahat. Tugasnya rakib adalah mencatat seluruh kebaikan kita. Makanya apa kata Allah, tidak perlu engkau menghitung seluruh amal-amal yang kau lakukan, tidak perlu engkau menghitung seluruh kebaikan kamu pada orang lain. Cukuplah kau berbuat dan terus berbuat, biarlah malaikat yang sibuk mencatat. Karena di dalamnya ketika engkau ridha, apa kata Allah, umpik alaika, kebaikanmu, sedekahmu, pemberianmu, aku akan menggantikannya, kata Allah. Bagaimana cara Allah menggantikannya? Niat karena Allah Ta'ala sampai nasari umur laku. Karena yun sabu umur na yun lang. Sabu umur tau ni? Sabu umur tak? Hah? 75 mi. Nanti 75 umur na. Nih. Oh ini mama, berapa umur kamu mama? 80. Kamu begini? Kamu makin matang? Berarti kembali jadi baik. Dengar baik, catatannya. Inai-inai disalir karena Allah Ta'ala umur 50 tahun. Dia masih sehat dan maka dia akan diberikan keberkahan dalam hidup. Inai-inai kalau disalir 60 tahun Bapak Ibu, lalu ibadahnya semakin bagus, maka dia akan diberikan keturunan saleh-salehah. Inai-inai kalau 70 tahun sampai 100 tahun, dia masih hidup di dunia, dimaafkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Pasti dia masuk surga. Yang penting sama yang sudah tidak orang. Hampir 70-80 tahun sampai 100. Saya punya nenek Pak 115 tahun meninggal. Pasti nak tahu Haji Sarifah. Hitung-hitung dan kita catat, Bapak Ibu kutanya gitu. Nah karena tahun sekian deh masih hafal ki. Puna jawab ibu tidak pernah lepas ini. Apa yang pernah kamu ibu? Nah itu tuh sotak kamu. Sekarang pak ternyata nariking yang nuna doi nah. Bilang sabar supaya anu nendra yang ternyata rentenir. Dari jangan dibutuh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tugas kita? Terus berbuat baik. Karena kenapa ada berkat peringatan? Wanadira selepas dengan kata pamai amal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini itu berbuat jahat. Siapa yang suka mengurai takaran, siapa yang berbuat kejelekan pada orang lain, maka baginya adalah dosa. Lebih kecil dosa. Lebih kecil karena dosa. Macam ini kan kita putih yang karena dosa. Mau kita dosa? Woi, naik kan nampak banget nih. Oh, ibarat tak. Dia bikin dosa. Saya kasih lagi dosa. Andai kata bersyariat, jadi ke dosa. Pernah tujai pahalana, ya jadi haji rahmatnya pernah japai na, itu bagian kanannya nauni. Ya itu pahalana haji rahmatnya. Kenapa? Terlalu berat dalam kebaikan. Suka menolong orang ini, yang perikan kokoseng, na perikan kodok itu, tak pasal kau itu na, nu bosi-bosi, sila pentame tinio nga. Coba kita dengan ini. Masalah tuh. Mau dia orang banyak bersana, seandainya bersana dosa Bapak Ibu, kemana gaya aneh macam ya? Oh, kita tahu itu jadi dosa ini main. Guna tim berkawan deh, anak aku sih janganku. Tapi karena adalah sir Bapak Ibu itu adalah rahasia. Ternyata apa kata Allah? Jangan engkau membongkar aibnya seseorang. Jangan engkau suka menceritakan keburukannya seseorang. Jangan engkau suka mencari-cari kesalahannya seseorang. Dan jangan engkau suka mencari-cari bagaimana orang lain bersalah. Tapi ceritakanlah kebaikannya itu orang. Ceritakanlah orang bahwa itu adalah orang baik. Sehingga apa kata malaikat?
Allah akan menjaga rahasiamu, menjaga kekuranganmu, sebab Allah itu maha tahu. Apapun yang kau lakukan, dilihat ataupun tidak, Allah sudah maha tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hanya manusia yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kan kapan orang pemaaf untuk tahu? Padahal belum tentu orang itu bersalah. Karena manusia itu punya praduga. Sama dengan polisi, praduga tak bersalah. Padahal salah memang. Bapak Ibu di mata hukum, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yang dicatat oleh malaikat itu baik dan buruk. Saya mau tanya ibu siapa di sini ibu tidak pernah selalu gembira? Angkat begini mata. Siapa yang selalu gembira di sini? Tentara itu pernah selalu gembira. Tidak susana. Anggapai? Pernah jauh dari kanan tahu tidak ada susana. Tapi pernah dari kanan berani nahu kodoh kawaton dan kakarundu. Bapak Ibu, tidak ada manusia di kehidupan ini toto serbat kamar beriku akan senyum terus. Kapan ya toto yang nomor senyum dipertanyakan Pak Diring baru rumah sakit apa ini? Rumah sakit Dandi. Jadi ada waktunya senyum. Kapan kita bersedih? Siapa saya tanya di sini, siapa yang tidak pernah dimarahi suaminya di sini, Bu? Coba kami di mana pernah marah nih? Kami di mana? Nah, suami istri itu Bu, kalau mau dibahas ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda ya kemahakuasaan Allah menciptakan perempuan dari dirimu sendiri. Masa tarik lagi. Sebenarnya manusia itu hanya satu. Laki perempuan sama manusia. Sama dengan Muhammad. Satu dulu. Ini Muhammad, ini juga Muhammad. Apa yang membedakan jenis? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri kita, Bu. Pak, ini dalam keadaan bengkok, tidak bisa diluruskan. Kapan diluruskan? Patah. Makanya kenapa mengurusi anak perempuan? Mengapa laki-laki tidak bisa mengurusi anak? Karena laki-laki pakai otak, perempuan pakai perasaan. Sarung liburannya pernah deh, anak pikuk-pikuk ngasih dengan anak. Sikit-sikit kibata, lebih dekat dapat tampil yang paling sana nih, kurung anak ngapain tampil. Ngapain? Karena pada diri manusia itu disebut kaki niat dajjalna, niat setanna, niat jinna, niat iblisna, apa mesere itu? Apa mesere? Dajjal, iblis, setan, jin. Oke apa ibu? Ibu, ini semua ada dalam mereka. Ibu, yang mana kita paling benci? Setan, dajjal, iblis, jin. Mana kita paling benci? Bilang begitu. Bu, supaya aku jelaskan. Oh, dia jadi sana. Ngapa nundur dia jadi sana? Kira paling tidak ningai dia jadi sana. Mau kita Pak? Bapak Ibu? Bapak Ibu ini empat Bapak Ibu masing-masing punya peranan dalam diri. Dajjal itu penguasa 3, harta, tahta, wanita. Siapa yang tidak punya harta, tidak mau harta, tidak mau uang, mati Dajjal tidak. Tidak mau beristri, nah ada istrimu, Dajjal tongkol. Siapa yang tidak mau jabatan, angka minta nyata. Nete jabatan, siapa mau punya jabatan Bapak Ibu? Itulah Dajjal. Cuman Bapak Ibu bagaimana mendudukkan dalam diri yang disebut Dajjal. Jangan dia memberita kita, tapi kita yang mengontrolnya itu satu. Jin. Jin itu mau ada dalam diri kita. Berapa anaknya mau ada dalam diri kita? Berapa anak Bu? 2. Itu sifatnya itu jin. Beranak pinak. Sifat jin itu. Kemudian nafsunya adalah iblis. Kalau manusia tidak punya nafsu, tidak ada pedagang, tidak ada mau jadi polisi, tidak ada mau jadi tentara, tidak mau jadi guru, tidak ada mau jadi dosen, tidak ada mau jadi petani. Apa mau baik? Tidak ada nafsu. Malaikat kontuk. Malaikat tidak punya nafsu. Berarti ada sifat iblis. Tapi
kontrol si iblisnya, jangan kita mau dikuasai iblis, tapi kita lah yang menguasai. Kamu begitu Bapak Ibu. Apalagi satu, setan. Inilah yang harus kita benci, setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari karena renu karena setan. Setan tonjing tuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan, dari gangguan setan yang terkutuk. Ini yang dibenci setan. Iblis tak jangan kita benci, tapi harus kita mengontrolnya. Jadi kalau ada orang pas suka memukul, ada orang suka menghantam orang, ini setan itu. Bukan dirinya. Bukan kita Bapak Ibu, pasti orang lain. Itulah Bapak Ibu yang dalam kehidupan kita, bahwa ternyata dalam diri kita itu semua unsur dari 4 unsur air, api, angin, tanah Bapak Ibu ini punya peranan sangat penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir penutup Bapak Ibu karena masih ada besok. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap kita pasti akan mati. Setelah kita mati kata Allah, maka terputuslah segala amal-amal kita. Nanti di hari kiamat kata Allah barulah disempurnakan amal-amalnya umatnya Muhammad. Makanya muncul hadis yang kadang-kadang orang menentangnya. Idza mata bulu adama in kata amaluhu illa min salatin. Ketika anak cucu Adam meninggalkan dunia fana maka terputuslah amalnya kecuali 3 tidak putus. Al awwalu sadaqatun jariyah wasani aw ilmi yuntafa'u bi wasulasa aw waladun salihun yad'u lah. Ini tidak putus. Ketika anak cucu Adam termasuk almarhum ibu Ida binti tunduk ya, tusuk, maka dia akan terputus segalanya kecuali 3 yang tidak putus. Sedekah jariah. Hasil sedekah jariahnya itu Bapak Ibu mungkin pernah membangun masjid, pernah membantu orang lain, pernah menolong orang lain, membuat jalan. Yang kedua, awal yuntafa'u, mungkin dia pernah jadi dokter, pernah jadi guru, pernah jadi dosen, pernah jadi guru mengaji Bapak Ibu. Yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, anaknya 5 yang mendoakannya. Minimal doanya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataukah doanya ikra'u yasin alamu, bacakan Al-Quran, niatkan pahalanya diterimakan oleh Allah dari bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk almarhum Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira cukup sampai di sini. Pembukuran apa yang labi, pembukuran tong apa yang kurang, salah-salah kata datanya dari saya, kebenaran datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya hilang, maafkan saya karena saya ingin menyampaikan yang terbaik. Tapi inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita tunggu dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan insya Allah kedatangan Bapak Ibu berikan oleh Allah syafaat, hidayah, sehingga setiap gerak-gerik langkah kita semuanya berada dalam taufik dan rahmatnya insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ya Rabbul Jalil, ya Rabbul Alamin, malam ini adalah malam kedua atas berpulangnya keramamu Ibu Ida yang telah Ibu panggil pada umur berlebih 62 tahun. Kami tahu ya Rabb, mari kamu Allah ya Rabb, segala doa-doa, segala kesungguhan hatinya untuk menjalankan syariat-Mu telah dilaksanakannya. Karena itu ya Rabb, kami hanya mampu berkumpul luaskan kuburnya, berikan kubur kebenaran dan jangan naim,
Berikan pas sesuai dengan janji pada orang-orang yang beriman. Kami yang masih hidup di alam, kami tahu kesalahan dan kehilafan kerap terjadi dalam hidup kami. Kami saling menzalimi, saling mendosai, saling melakukan kesalahan di antara kami karena kami manusia biasa, al-insan wal makhali wal khata'i wal nisyan. Karena itu ya Rabb, di tempat ini kami berkumpul, di tempat ini kami saling menatap, di tempat ini saling kami mendoakan, di tempat ini kami saling berharap dengan harapan semoga segala gerak-gerik langkah kami bernilai ibadah di sisimu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil alamin wa bihamdihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Surat Al-Fatihah. Amin. 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 Bila taufiq wal hidayah. Astagfirul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.